Bohemian Rhapsody. Mama. Siapa yang gak kenal dengan lagu itu? Lagu yang sangat melegenda dan selalu enak didengar di telinga. Namun siapa sangka, kini sudah tiga dasawarsa sang punggawa telah tiada karena gaya hidupnya. Dia adalah Freddie Mercury, seorang vokalis yang hebat, performer yang top, dan komposer yang jenius, yang masih sulit untuk dicari tandingannya. Karya-karyanya bersama Queen tetap abadi hingga saat ini. Pada awal tahun 1970, Freddie Bulsara adalah seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Ia menjadi kurir bagasi di bandara. Keluarga Freddie adalah turunan Parsi yang hijrah dari Zanzibar. Mereka menjadi imigran di kota London. Ayahnya Bomi Bulsara dan ibunya Jer Bulsara. Nama asli yang diberikan ayahnya sebetulnya adalah Farrokh Bulsara. Tetapi Freddie enggan menggunakan nama itu. Ia ingin semua orang memanggilnya Freddie. Freddie selalu bertentangan dengan ayahnya. Ayah Freddie tidak suka dengan gaya hidup Freddie yang kebarat-baratan dan cenderung rock and roll. Ia ingin anaknya menjunjung tinggi adat dan budaya leluhurnya. Setiap malam, Freddie seringkali hangout di bar kampus untuk menonton pertunjukan band Smile yang sangat dikaguminya. Smile adalah sebuah band kampus yang membawakan aliran rock dan beranggotakan Tim Staffel pada vokal dan bass, Brian May di gitar, dan Roger Taylor pada drum. Tim Staffel sang vokalis Smile adalah teman satu kampus Freddie di Art Collection. Freddie mengambil jurusan grafik desain di sana. Sedangkan Brian May adalah mahasiswa astronomi di Imperial College London, satu kampus dengan Roger Taylor yang merupakan mahasiswa kedokteran gigi. Di masa-masa inilah Freddie berkenalan dengan seorang mahasiswi yang bernama Mary Austin, wanita cantik yang akan menjadi sosok inspirasi Freddie sepanjang hidupnya. Freddie yang suka menulis lagu, ia ingin sekali agar lagunya dinyanyikan oleh band Smile. Tapi ia sudah terlambat. Band itu baru saja bubar karena sang vokalis Tim Staffel ingin bersolo karir. Ia bosan dengan kondisi band mereka yang dianggap stuck. Dia hendak membuat band yang beraliran R&B dengan mantan drummer dari band The Bee Gees. Mendengar itu, Freddie pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengajukan diri menjadi pengganti Tim. Meskipun awalnya ia diragukan karena penampilannya yang sedikit absurd. Namun setelah mendengarkan Freddie bernyanyi, Brian May dan Roger langsung terkesima. Tapi Freddie dengan sombongnya meninggalkan mereka. Ia ingin mereka memohon kepadanya. Dan tak menunggu waktu lama, Freddie pun kemudian mulai diperkenalkan dengan para fans band Smile bersama dengan personil baru mereka yaitu John Deacon yang mengisi posisi bass. Meskipun penampilan pertama mereka malam itu kurang sempurna, toh hal itu bisa membuat para fans mereka melupakan Tim Staffel. Kini Freddie dan Mary pun semakin akrab. Mary yang mahasiswa jurusan fashion ini seolah menemukan objek yang unik pada diri Freddie. Ia senang sekali mendandani Freddie yang dianggap punya penampilan yang eksotis. Berbulan-bulan setelah terbentuknya band baru Smile, Freddie pun kemudian mengusulkan agar nama band mereka diganti menjadi Queen. Dan ternyata teman-temannya setuju. Kini Freddie merupakan sosok penting di dalam band. Ia menjadi penulis yang produktif dan juga banyak berpengaruh dalam keputusan yang diambil oleh kru band Queen. Freddie bahkan yang memprakarsai dibuatnya album pertama mereka dengan modal hasil menjual mobil mereka. Weird stuff. How about demos? You got some? Pada hari ulang tahunnya, Freddie membawa Mary dan ayahnya untuk berkunjung ke rumahnya. Di sana, ia memberitahukan kepada keluarganya bahwa nama resminya kini permanen berubah dari Farrokh Bulsara menjadi Freddie Mercury.
Dia bahkan sudah membuat paspor baru dengan nama tersebut. Di saat itu pula, sebuah telepon datang dari humas EMI Record. Salah seorang eksekutif dari EMI ternyata menyaksikan rekaman Queen di studio. Mereka mengundang seluruh personil Queen untuk mengadakan pertemuan. Seorang manajer papan atas yang bernama John Reed dengan asistennya Paul Prenter berminat untuk memanage Queen. Mereka adalah manajer dari penyanyi papan atas Elton John. Mereka semua syok mendengarnya. Kini kesuksesan sudah ada di depan mata. Manajer papan atas itu ingin membawa lagu-lagu Queen berkibar di radio, baru kemudian tampil di televisi. Dan apabila semua berjalan lancar, John Reed punya rencana untuk membawa Queen melakukan tur promo ke Jepang. Seiring berjalannya waktu, kini Queen semakin dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Hingga pada tahun 1974, Queen diundang untuk tampil di acara Top of the Pops-nya BBC, sebuah acara yang menjadi idola waktu itu. Meskipun mereka harus tampil lip sync, Queen bawakan lagu hits mereka tersebut di acara BBC itu. Merasa sudah sukses, Freddie pun melamar cinta sejatinya Mary Austin. Freddie menyematkan cincin pertunangan di jari manis Mary. Mary seperti memberikan keberuntungan bagi Freddie. John Reed sang manajer telah menetapkan jadwal promo tur mereka keliling Amerika. Album Sheer Heart Attack dan single Killer Queen masuk tanggal lagu populer di Amerika. Dan Queen pun melakukan tur besarnya keliling Amerika untuk pertama kali. Freddie selalu memberi kabar kepada Mary tentang bagaimana kesuksesannya dari panggung ke panggung yang mereka lakukan di Amerika selama tur. Namun di tur inilah bencana itu pula dimulai. Freddie mulai terpancing dengan kegilaan kaum gay. Tahun 1975, tur album Sheer Heart Attack rampung digelar. Queen kemudian melakukan meeting untuk penggarapan album mereka berikutnya. Pertemuan dilakukan di kantor bos studio rekaman Ray Foster. Ray ingin agar album Queen mendatang memuat lagu-lagu dengan formula yang sama. Ia ingin mengulang kesuksesan di single Killer Queen. Tapi tidak demikian dengan Freddie dan teman-temannya. Mereka tidak mau berpaku pada satu genre tertentu. Freddie mengusulkan album mendatang dengan konsep opera, dan judul album adalah The Night at the Opera. Ray Foster ngeri-ngeri sedap mendengar usul Freddie, tapi Freddie dan teman-temannya meyakinkan Ray Foster bahwa album mendatang akan benar-benar menjadi pengalaman mendengarkan musik yang berbeda. Dan rekaman pun dimulai. Sebuah camp pertanian di Rockville Farm diubah menjadi sebuah studio, sebuah tempat yang jauh dari hingar-bingar. Ray ingin agar personil band fokus dengan penggarapan albumnya, dan Paul Prenter ditunjuk sebagai manajer Queen yang mengurus segalanya, dari pembagian jatah kamar sampai dengan pembuatan studio dadakan mereka. Di tempat ini pula lagu Love of My Life diciptakan oleh Freddie. Lagu itu adalah guratan kerinduannya kepada Mary yang jauh darinya. Namun di sini pula Paul yang gay mulai menggodanya, meskipun pada saat itu Freddie masih berusaha untuk menampiknya. Mary knows me in a way that no one else has. You just see what you want to see. Queen membebaskan para anggotanya untuk berkontribusi menciptakan lagu. Pertengkaran sering kali terjadi, tapi Freddie nggak mau ambil pusing soal pertengkaran di antara anggota bandnya. Dia lebih fokus untuk menyampaikan sebuah melodi. Lagu andalan selalu muncul dari Freddie dan Brian May. Mereka sangat fokus untuk menyelesaikan album keduanya. Freddie menumpahkan semua ide gilanya di lagu Bohemian Rhapsody. Overdub pada backing vokal yang diambil bertumpuk-tumpuk dan berulang untuk meneriakkan kata Galileo, Galileo,
membuat personil Queen sakit tenggorokan karena harus terus-terusan meneriakkan nada tinggi. I got it. A bit more Alright. soul. A bit more soul. A bit more heart. Thoracic section. I know. It's Okay, let's go. Tiki. Any higher, only dogs will hear me. Try. Overdubs. Do we even have any tape left? I do have to say the tape is wearing out. One more. Setelah selesai dengan penggarapan albumnya, mereka pun segera menemui Ray. Ray Foster sangat terhenyak melihat Queen mempresentasikan lagu yang mereka jagokan sebagai single ini kepada dirinya. Ia mengatakan durasinya yang 6 menit 2 kali lipat dari format standar single radio yang hanya berdurasi 3 menit. Ia memilih lagu yang ringan dan simple, dan ia memilih lagu Best Friend untuk dijadikan single. Tidak mendapatkan kesepakatan, akhirnya Queen memilih walk out dari acara pertemuan. Quasi-operatic. Side of the moon, always. Say the name Queen. It's called contract, but who knows? Ditolak oleh label, Freddie pun bergerilya. Ia menghubungi kenalannya Kenny Stewart, yang seorang DJ kondang. Freddie memberikan piringan hitam single Bohemian Rhapsody agar diputar oleh Kenny. Kenny yang seorang gay mau membantu Freddie memutar lagunya, yang sebetulnya dari segi format pun sudah di luar dari ketentuan durasi single radio. Kenny seolah-olah tidak sengaja memutar lagunya. Dia mengatakan ups saat memutar lagunya. Namun pada akhirnya, lagu Bohemian Rhapsody menjadi hits dan selalu jadi lagu puncak di setiap konser Queen. Dan Queen pun melakukan turnya keliling dunia. Namun kesuksesan karir Freddie itu membuat hubungannya dengan Mary semakin renggang. Meskipun Freddie nggak pernah absen untuk menghubungi Mary di setiap tempat dia melakukan konser. Selain dikarenakan frekuensi bertemu yang sangat jarang, Freddie kini sudah semakin tenggelam dengan kehidupan biseksualnya. Hingga akhirnya pada tahun 1976, Queen memutuskan untuk rehat sejenak dari konser. Momen itu dimanfaatkan oleh Freddie untuk bersama Mary yang sangat dirindukannya. Namun ia juga mengakui bahwa dirinya adalah seorang biseksual. Dan Mary sangat terpukul mendengarnya. Meskipun sebenarnya Mary sudah merasakannya dengan perbedaan perilaku Freddie akhir-akhir ini. Mary kemudian memutuskan untuk meninggalkan Freddie. Sebelum pergi, ia mengatakan kepada Freddie, "Hidupmu akan sangat sulit sekali, Freddie. Your life is going to be..." Cerita kemudian beralih ke era tahun 1980 ketika Freddie mulai memasang kumisnya. Di masa inilah kehidupan Freddie banyak dipengaruhi oleh Paul Prenter yang oleh Freddie dianggap sahabat sejati. Teman-teman Freddie mulai menjauh darinya. Mereka tidak mau berlama-lama di rumah baru Freddie. Mereka merasa jika Freddie sudah berubah. Kesepian karena udah mulai dihindari oleh para teman dekatnya, Freddie pun meminta Paul untuk membuat sebuah pesta di rumah barunya. Sebuah pesta yang menjadi pesta paling liar yang pernah diadakan oleh seorang artis. Freddie mengundang semua orang, selain para teman bandnya, juga para eksekutif di perusahaan rekaman, para kolega di lingkungan pergaulan, dan para musisi kerdil, para pemain sirkus, serta binatang-binatangnya. Di film, suasana pesta keseluruhan tidak terlalu diperlihatkan ya guys. Namun dalam sebuah artikel, dikatakan bahwa pesta itu mirip dengan keadaan di Sodom dan Gomora, liar luar biasa. Hingga suatu ketika, CBS menawarkan Freddie sebuah tawaran dengan nilai yang fantastis untuk sebuah double solo album. Paul mengabarkan itu kepada John Reed. Mereka berdua sangat terperangah dengan nilai yang ditawarkan.
mereka akan mencoba untuk membujuk Freddie untuk menerima tawaran tersebut. Dan sepulang dari konser di Madison Square Garden, di dalam mobil limo, John Reed mencoba menyampaikan kabar itu. Freddie menganggap itu sebagai kode agar dia membubarkan Queen. Dia pun marah dan langsung memecat John Reed. Dia mengusirnya dari limo. John kemudian mencoba meminta Paul untuk menjelaskan. Tapi ternyata si Paul bersikap seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Dan sebelum John keluar, ia mengatakan kepada Freddie bahwa ia telah memelihara seekor ular berbisa. Kehidupan Freddie yang amburadul nggak karuan kini telah menjadi konsumsi publik. Badai gosip dan kontroversi tak berhenti menerpa mereka. Press release album di tahun 1982 yang seharusnya menjadi ajang promosi album malah menjadi ajang interogasi para wartawan terhadap kehidupan pribadi seorang Freddie Mercury. Concerning your lack of sexuality. I'm just a musical. That thing between your legs, does it bite? Are you lying about your parents, Freddie? I'm not. Your sexuality. What? Why? What? I'll read this one. Pada tahun 1984, setelah beres tur album The Walk yang sukses berat, berkat lagu Radio Gaga dan I Want to Break Free, Freddie mengatakan bahwa ia sangat penat dengan segala rutinitas Queen. Ia mengatakan ingin break dulu dari band. Namun sesungguhnya, Freddie telah menerima tawaran dari CBS Record untuk membuat solo album dengan nilai kontrak $4 juta. Sebuah nilai yang sangat fantastis untuk saat itu. Sebenarnya saat ini juga fantastis ya guys. Anggota The Queen lainnya tentunya berat menerima keputusan sepihak dari Freddie. Tapi Freddie menjamin bahwa Queen gak bubar. Cuma sekarang ia jenuh dengan segala perdebatan yang selalu terjadi di dalam band. Lagu ciptaan siapa yang harus masuk dalam album, lagu ciptaan siapa yang pantas jadi single, dan sebagainya. Namun pengaruh yang sebenarnya datang dari Paul. Manajer itu ingin menguasai Freddie seutuhnya. Selama menjalani sesi rekaman di Jerman, Paul mengontrol penuh segala aktivitas Freddie. Dia juga mengontrol siapa saja orang yang berhak melakukan kontak dengannya. Mary, bahkan Jim Beach, manajer baru Queen itu ditolak untuk bisa berbicara dengan Freddie. Padahal saat itu ia ingin memberitahu perihal konser Live Aid yang akan segera diadakan. Paul terus mencekoki Freddie dengan segala jenis kenakalan-kenakalan yang akan berujung pada terjangkitnya penyakit AIDS. Di Jerman, Freddie mulai mendapatkan gejala penyakit tersebut. Dia batuk berdarah ketika sedang melakukan sesi rekaman. Meskipun seorang mantan, Mary Austin dan Freddie tetap berteman. Ia merasa khawatir karena sudah lama ia tidak mendapatkan kabar dari Freddie. Dan dia pun menyusulnya menuju Munich dan mendatangi rumah Freddie. Kebetulan saat itu sedang gak ada Paul di sana, hingga mereka bisa berbicara secara private dengan Freddie. Mary sangat prihatin dengan keadaan Freddie. Ia juga mengabari perihal Live Aid, sebuah konser paling besar yang akan segera digelar. Dan rupanya percakapan dengan Mary saat itu menggugah hatinya. Mary mengatakan bahwa ini sudah cukup. Freddie harus segera pulang ke rumah. Karena semua orang di rumah sangat mencintainya dan khawatir dengan kondisinya. Dia juga menyadarkan Freddie tentang Paul, bahwa sebetulnya orang itu cuma memeras dirinya saja dan gak benar-benar peduli padanya. Just no matter what you are. And these people, they don't care over here, Freddie. Setelah Mary pergi, Freddie kemudian menanyakan perihal Live Aid kepada Paul yang memang sengaja tidak memberitahukan itu kepada Freddie. Menurut Paul, konser amal untuk penggalangan dana itu sangat memalukan. Yang jelas itu pasti nggak ada uangnya buat dia. Mendengar ucapan Paul itu, kini Freddie mulai menyadari siapa Paul sesungguhnya. Dan saat itu juga, Freddie memecat Paul. Tapi Paul justru malah mengancamnya.
Ia mengancam akan menyebarkan foto-foto Freddie dan menceritakan jati diri seorang Freddie Mercury yang sesungguhnya kepada publik. Dan Freddie tak peduli lagi. Ia hanya mengatakan jangan pernah lagi Freddie melihat wajahnya. Saat itu juga, Freddie meninggalkan Munich, sekaligus meninggalkan proses pembuatan album keduanya yang sedang berjalan bersama CBS Records. Pada akhirnya, Paul memang menjual semua koleksi foto dan cerita tentang Freddie kepada media. Sementara Freddie lebih mementingkan kembalinya dengan Queen. Freddie juga sudah memeriksakan diri ke dokter dan ia menyadari bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi. Dengan dimediasi oleh Jim Beach, keempat anggota Queen pun melakukan rekonsiliasi. Dan setelah menyetujui berbagai persyaratan termasuk soal bagi rata jatah royalti, akhirnya Queen memutuskan rujuk. Rujuk. Dan saat itu pula, mereka menghubungi Bob Geldof, sang inisiator konser Live Aid, bahwa mereka sudah siap untuk mengisi konser itu berdampingan dengan nama-nama legenda lainnya, yaitu seperti Mick Jagger, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, Led Zeppelin, dan lain-lain. Konser Live Aid yang akan dilangsungkan 13 Juli 1985 di Stadion Wembley, waktunya tinggal seminggu lagi menuju hari H. Setiap hari, Freddie dan teman-temannya melakukan latihan untuk mengembalikan lagi performa vokal Freddie. Kesempatan ini Freddie gunakan untuk mengumumkan soal penyakit yang dideritanya kepada para teman-teman bandnya. Mereka semua bersimpati dan mendukung Freddie agar ia bisa terus memanfaatkan waktu-waktunya yang masih tersisa. Konser Live Aid pun digelar. Freddie mengajak serta Jim Hutton, partner barunya saat itu. Dan sebelum konser, ia berkunjung dulu ke rumah orang tuanya. Dan untuk pertama kalinya pula, akhirnya keluarga Freddie akan menonton pertunjukan Queen, meskipun cuma lewat televisi. Di backstage, Mary datang untuk memberi support. Kebetulan pasangannya saat itu adalah penggemar berat Queen. Mereka saling berteman dan saling mendukung dengan hubungan mereka masing-masing. Kini tiba saatnya giliran Queen naik ke panggung. Penonton sangat antusias dengan band superhero mereka. Penonton tidak berhenti bernyanyi mengikuti repertoar yang dibawakan oleh Queen saat itu. Mulai dari lagu pertamanya yang berjudul Bohemian Rhapsody dan ditutup dengan lagu pamungkasnya yaitu We Are The Champion, My Friend. Stadion Wembley bergemuruh menyanyikan lagu anthem yang awal tahun 80-an lagi top-topnya itu. Demikianlah sejak saat itu, Queen masih berlanjut dengan menggarap beberapa album. Sampai akhirnya, kondisi kesehatan Freddie makin memburuk. Dan Freddie meninggal tahun 1991 karena pneumonia yang diakibatkan oleh penyakit AIDS dalam usianya yang ke-45. Dia dikremasi dalam sebuah ritual kepercayaan orang tuanya Freddie, yaitu Zoroaster. Dan film pun usai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Bohemian Rhapsody. Buat kalian para penggemar Queen, semoga dapat mengobati kerinduannya ya. Dan jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Sampai jumpa.